Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandiki Saputra, NIM saya B.111.22.0091. Saya dari kelas B Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum nikah berbeda agama. Di bab 1 kita akan membahas tentang latar belakang hukum menikah berbeda agama. Manusia diciptakan Allah memiliki akal sehat, berbeda dengan hewan yang hanya menuruti hawa nafsunya saja tanpa memiliki aturan. Di dunia ini manusia memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah demi menjaga kehormatan dan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman untuk menjaga nalurinya, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho meridhoi dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dibuatnya makalah ini, di mana tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui serta memahami pengertian pernikahan dan juga memahami bagaimana hukumnya menikah berbeda agama. Setelah itu kita akan masuk ke bab 2, di mana di bab 2 ini kita akan membahas masalah tentang hukum nikah berbeda agama. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan pernikahan. Menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Dilansir dari NU Online, pada dasarnya hukum menikah adalah sunnah, artinya siapa saja yang mengerjakannya mendapat pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Hal ini berdasarkan imbauan dari Nabi Muhammad SAW. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih mendudukkan pandangan dan lebih membentengi fajri atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kendati demikian, berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seorang muslim, hukum sunnah tadi dapat berubah menjadi makruh. Sebagai misal, jika ada keinginan menikah, namun sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Demikian juga hukum sunnah tadi dapat menjadi hukum wajib jika seseorang sudah memiliki kelapangan harta dan mampu memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Namun ia meninggalkan ibadah nikah ini tanpa alasan yang jelas. Malahan tanpa menikah ia cenderung akan jatuh ke dalam dosa dan perzinaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukumnya menikah berbeda agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan,
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pada pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 61 disebutkan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din. Kemudian kita akan membahas pendapat ulama mengenai pernikahan berbeda agama. Menurut MUI telah menetapkan dua keputusan bahwa perkawinan wanita muslim dan menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama. Pertama, para ulama di tanah air memutuskan bahwa perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Ulama Muhammadiyah juga berpendapat senada. Seorang wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki dengan selain laki-laki muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Sekian penjelasan mengenai makalah yang saya buat ini. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.